Shalom, bertemu kembali di dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan memulai ibadah. Bapa yang baik, sungguh anugerah yang melimpah atas kami semua. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun kami masih ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau mengurapi setiap kami dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah nama Allah boleh senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Inilah kehidupan kami Tuhan yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang akan hadir di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Dia Allah yang mulia, yang akan kita sanjung dan kita sembah hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Allah yang suci. Suci
bersuara, tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib. Kami sembah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah, kami datang. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan, Allah di atas segala raja, Yesus Kristus yang kami sembah. Engkau Raja yang kami anggungkan, Engkau Raja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Engkau Raja, Tuhan Engkau ajaib. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu Yesus. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya agung. Ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya agung. Ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Amin. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya agung. Ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Amin. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yes, amin. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat, tetap memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan,
karena kuat dan penuh kemuliaan yang kita persembahkan bagi Dia, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, yes, amen, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yes, amen. Yes, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus kebenaran di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita semua. Berbahagialah kita yang menjadi anak-anak-Nya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
berlimpah atas kami. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena kasih Yesus selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau akan persiapkan hati pikiran kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh tertanam di dalam kehidupan kami semua. Kau yang akan mengurapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan boleh memberkati kami semua yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami menyerahkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, sedang jemaat dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang mata Tuhan. Saya mulai dengan suatu cerita, ada sekelompok masyarakat nelayan yang mereka hidup dengan mencari ikan salmon. Cukup mahal di Indonesia, tapi mereka adalah nelayan di Teluk Bristol di Alaska, dekat Kutub Utara di sana. Dan mereka sedang mengalami ketidakpastian tentang masa depan mereka. 4 tahun sebelumnya mereka tidak mendapat satu ekor ikan pun yang cukup baik. Setahun kemudian, 3 tahun yang lalu, nelayan hanya bisa menangkap ikan salmon, tapi ikan salmon yang merah, yang harganya rendah. Ikan yang salmon yang baik, yang terbaik, hampir tidak ada. Jadi selama 2 tahun hasil panen ikan mereka gagal total. Dan itu akibatnya para penerima, ya kayak pabrik-pabrik itu, penerima usaha pengolahan ikan salmon, banyak yang tutup, bangkrut. Dan itu yang membuat banyak nelayan jadi miskin. 2 tahun yang lalu, 2 tahun kemudian, nelayan memecahkan rekor luar biasa. Panen salmon yang besar-besaran, walaupun salmon merah yang terbesar, tapi masalahnya ada satu lagi. Panen besar, beberapa pabrik-pabrik usaha pengolahan ikan salmon sudah tutup tahun lalu. Tidak ada yang beli ikan mereka. Sementara king salmon yang jadi favorit sedikit. Ikan banyak tidak bisa diserap, membuat nelayan semakin menderita. Populasi salmon 1 tahun yang lalu di Teluk Bristol turun drastis, dari panen besar jadi turun drastis. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun ini? Nelayan bingung, bagaimana langkah yang mereka harus ambil untuk tahun ini. Pindah kerjaan, mereka hidup dari nelayan. Apakah tahun ini salmon akan kembali? Bahkan Raja Salmon akan kembali kepada mereka? Sama seperti hari ini, ada banyak orang yang bingung untuk mengambil keputusan itu mereka. Dunia pendidikan sudah dipastikan mungkin kita akan tetap sekolah online anak-anak kita. Dunia gereja kita masih online. Dunia sport kita hanya melihat sepak bola tanpa penonton. Bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari seorang yang bernama Yusuf. Kita belajar dari Alkitab bagaimana Yusuf diproses Tuhan dari anak kesayangan tinggi lalu menjadi seorang rendahan budak. Dijual saudara-saudaranya, dibeli Potifar, tapi karena fitnahan istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Hari ini kita melihat bagian yang pertama. Ingat, mata Tuhan, mata Allah melihat situasi kita. Mari kita membaca nats kita dari kitab Kejadian pasal 40 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal 40 ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya
Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Bagian yang pertama, mata Allah melihat situasi kita. Ingat ya, sadari semua orang dalam kisah ini, semua orang nasibnya sama. Kisah Yusuf sebagai umat Allah, wakil umat Allah, dia di penjara. Dua juru yang bekerja di istana, wakil dunia ini, mereka juga tinggal di penjara. Sama seperti sekarang ini ya, kalau ditanya ada enggak orang yang tidak menderita? Saya rasa tidak ada, semua orang menderita. Usaha kecil, usaha besar, sama-sama seperti di penjara, tidak bebas. Dan Yusuf bertugas untuk melayani dua orang ini, kepala juru makanan dan kepala juru minuman. Mereka pejabat penting yang umum pada masa itu. Ingat ya, kalau kita melihat siapa sih juru itu? Kalau sudah ingat cerita Nehemia, seri visi kita tentang Nehemia punya jabatan yang sangat tinggi sekali di istana. Mereka bertanggung jawab atas nama sang raja, sang Firaun, karena harus melindungi dari bahaya diracuni. Nah, dua orang ini dua orang yang paling beruntung karena menemukan pekerjaan terbaik di dunia dan makan makanan yang terbaik di dunia pada waktu itu. Menurut Diodorus Siculus mengatakan bahwa tradisi kerajaan Mesir hanya mengambil pejabat khusus dari keluarga imam atau bangsawan. Tidak ada budak yang bekerja untuk melayani di hadapan raja pada waktu itu. Tapi hari ini apa yang saya katakan dari kisah ini? Mata Allah itu membuka lebar-lebar mata kita. Mata Allah membuka lebar-lebar mata Yusuf. Pejabat tinggi, bangsawan, orang kaya, dan Yusuf, umat Tuhan, bernasib sama. Memang situasi di penjara itu seperti ironi, seperti yang sekarang terjadi. Kita tidak punya banyak kebebasan di dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita. Kita tidak punya kebebasan dalam jabatan kita, dalam keluarga kita, dalam situasi kita, bahkan di gereja kita. Nah, ada seorang, saya mau bercerita, ada seorang anak kecil yang sedang menantikan ulang tahun temannya. Ya, teman-temannya ada seorang sahabatnya yang berulang tahun pada waktu itu. Ya, kebetulan sahabatnya itu hanya tinggal 1 meter berapa blok lah dari rumahnya itu. Dan dia bilang sama orang tuanya, "Pa, Ma, aku harus datang dari ulang tahun sahabatku ini." Tepat pada hari ulang tahun itu, sang bocah itu mau berangkat tapi hujan deras terjadi masalah. Papanya ragu, "Nak, papa antar saja." Tapi sang bocah ini dia tetap ngotot, "Enggak, aku mau berangkat sendiri, Pak." Ingat loh, Pak, teman-temanku laki-laki pasti akan berkata sama aku, "Anak laki kok diantar." Aku mau. Tapi hujan begitu deras. Dan akhirnya papanya setuju. Akhirnya anak ini berangkat sendiri dan walaupun hujan deras dan angin deras, untuk buka mata pun sulit sekali. Apalagi angin keras berhembus. Anak itu pegang payung dan bergoyang-goyang. Tapi untung masih ada jas hujan. Nah, perjalanan normal biasanya cuma 15 menit. Tapi hujan angin itu membuat perjalanan itu sedikit lebih lama. Bocah itu berjalan dengan susah payah. Dan akhirnya sampai tiba di tempat tujuan. Waktu dia buka pintu pagar, lalu masuk teras, dia bangga. Wow, aku sampai juga di tengah-tengah kesulitan. Tapi waktu dia melihat dari kejauhan,
Dia lihat sosok ayahnya, sosok papanya yang sudah ternyata mengikuti dia sepanjang perjalanan yang berat dan sulit itu. Papanya memastikan sang anak tiba dengan selamat di tujuan. Ini poin yang pertama. Pahami, dia adalah sang Allah. Dia adalah Bapa kita yang matanya melihat situasi kita. Poin yang kedua, mata Allah itu melihat kebingungan dunia akan masa depan. Ya, mata Allah melihat kebingungan dunia akan masa depan. Mari kita lihat nats kita. Kita baca selanjutnya yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga dan mimpi masing-masing itu ada artinya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Poin yang kedua ini saya ulang sekali lagi. Mata Allah melihat kebingungan dunia akan masa depan. Banyak orang bingung sekarang ini ya. Nah, dalam kisah ini dua pejabat ini sedang bermimpi dan pikiran mereka sedang dikacaukan oleh mimpi mereka karena mereka membayangkan tentang masa depan. Ingat ya, kalau saudara pada tahu orang Mesir itu sangat-sangat percaya dengan dunia mimpi. Apa yang mereka mimpikan. Nah, bagi mereka dewa itu seringkali berpesan, menyatakan pesannya kepada mereka lewat mimpi. Jadi mereka sangat-sangat memperhatikan apa yang mereka mimpikan. Tapi masalahnya orang Mesir juga percaya bahwa dewa tidak mengungkapkan arti mimpi itu. Dan itu sebabnya orang Mesir memiliki banyak buku-buku ramalan, buku-buku tafsir mimpi. Dan mereka punya dukun-dukun sakti yang bisa menerangkan arti mimpi itu dengan jelas. Oke, saya mau bilang sama saudara, prinsipnya sama. Ada banyak ketidakmengertian yang membuat pikiran orang menjadi gelap dan galau. Karena kita tidak bisa membaca masa depan. Sama seperti dua orang bermimpi ini. Nah, saya balik lagi dalam kisah tentang orang ini ya. Dua orang ini dulu ketika menjadi pejabat negara, mudah buat mereka. Mereka bisa cari dukun, mereka bisa cari peramal, mereka bisa baca buku tentang ramalan-ramalan. Tapi masalahnya mereka sedang terpenjara. Akses begitu dibatasi. Sama seperti kita sekarang. Tapi prinsipnya yang saya mau katakan di sini adalah ingat jangan ikut cara dunia ya. Kalau ada ramalan sesuatu, ingat ya, saya tidak bicara ramalan ekonomi, tapi saya bicara misalnya tentang ramalan seseorang yang terkenal sebagai orang yang bisa meramal dari sudut pandang perbintangan, klinik, orang pintar disebut, tafsir mimpi, ramalan bintang, itu dosa di hadapan Tuhan. Prinsipnya sama hari ini. Orang dunia sekarang ini bingung. Karena situasi gak bisa kita prediksi. Banyak ketidakpastian. Dunia pendidikan, dunia perdagangan. Bagaimana kita bisa melihat, mendengar Singapura sedang resesi. Wow. Saya mulai dengan suatu cerita, ada kisah. Ya, kisah tentang humor. Jadi ada seseorang, kita kasih nama siapa ya? Mukidi, ya terkenal sekali. Mukidi dia pergi ke toko bahan kue. Dia sedang belajar bikin kue karena lebih banyak di rumah. Jadi ditanya ketika toko bahan kue itu, Mas, ada terigu enggak? Lalu yang toko kue itu petugasnya berkata, "Oh enggak ada Mas, terigunya habis, enggak ada. Telur. Oh telurnya kosong Mas.
Gula pasir juga habis, Mas. Butter, mentega belum datang lagi, Mas. Jadi sang mungkin berkata, telur nggak ada, terigu nggak ada, gula pasir habis kosong, butter mentega belum datang. Ngapain Mas buka toko? Mending tokonya ditutup saja, Mas. Lalu penjaga tokonya bilang apa? Sebetulnya mau ditutup, Mas, tapi kuncinya juga hilang. Saudara bisa memikirkan seperti ini. Ingat ya, kita balik lagi nerayan Bristol tadi itu. Bagaimana ikan tahun ini? Saya mau bicara kepada saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan. Mungkin di akhir tahun atau tahun depan. Saudara sudah menyusun rencana itu. Lalu kita berkata, gimana ya prediksinya? Bagaimana dengan orang yang sudah merencanakan bahwa tahun ini akan punya anak? Sementara medis berkata, memberikan pesan jelas. Jangan punya anak duluan. Jangan hamil duluan. Saudara yang sudah hamil, istri saudara atau saudara seorang istri yang sedang hamil. Mungkin pertanyaannya, gimana nanti aku melahirkan? Saudara yang sedang cari jodoh. Saudara berkata, gimana aku bisa cari jodoh? Bagaimana aku bisa menemukan pasanganku kalau situasi seperti ini? Saudara yang baru lulus kuliah. Dulu orang lulus kuliah itu menyenangkan. Tapi sekarang lulus kuliah dan saudara berkata, kerja apa aku? Saudara mungkin sedang memikirkan kesehatan saudara, masa depan saudara, usaha saudara. Saudara pasti berpikir, gimana tahun depan? Sadari Yusuf, dua pejabat kita. Semua orang tidak bisa menebak tentang hari esok. Tapi yang bisa membedakan adalah Yesus. Itu adalah jaminan hidupan kita. Amin. Oke, bagian yang ketiga. Ingat ya, mata Allah melihat masa depan kita. Apa bukti dari Allah bisa melihat masa depan kita? Ingat ya, dua hal yang bisa Allah lihat di masa depan. Yang pertama untuk pejabat. Dua pejabat itu ya. Apa yang Allah ucapkan kepada pejabat itu melalui mulut Yusuf. Itu terjadi. Bagaimana juru minuman hidup dibebaskan. Bagaimana juru makanan dibebaskan tapi dihukum gantung dan mati. Ingat, Allah itu pengatur sejarah. Allah itu pengatur batasan-batasan kehidupan kita semuanya. Ayo kita baca nats kita. Ini nats kita ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ingat ya tadi itu ya, Allah bisa melihat masa depan, Allah yang menentukan batasan, Allah yang menentukan waktu, dan itu dibuktikan dari nats firman Tuhan dan dibuktikan melalui dua juru tadi itu, wakil dunia dan Yusuf. Apa yang Allah lihat tentang Yusuf? Kejadian 40 ayat yang ke-23, sesudah peristiwa itu apa yang terjadi? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Bagian yang ketiga, Allah itu bisa, Allah sanggup, Allah berkuasa. Mata Allah melihat masa depan kita. Sepertinya banyak orang Kristen merasa bahwa Allah itu tidak adil dengan kehidupannya. Kenapa? Lihat ya. Kisah tentang 2 orang juru yang akhirnya dibebaskan gitu. Mungkin kita melihat
Ada banyak orang dunia yang nasibnya sudah pulih sekarang ini. Semua. Sementara kita sebagai orang percaya seperti Yusuf, merasakan ketidakadilan, merasakan difitnah, dan tetap masih hidup di penjara selama 2 tahun lagi. Dan jasa-jasanya dilupakan. Saya mau bilang sama saudara, ingat bahwa mata Allah melihat. Mata Allah masih melihat hidup kita. Mata Allah masih mengawasi dengan detail kehidupan kita. Kenapa? Kenapa nasibnya seperti ini? Ingat, bukan berarti seolah-olah Allah membiarkan. Tuhan Yesus masih menunggu waktu yang tepat. Karena nas yang kita baca lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun kemudian, Yusuf baru dapat pengungkapan dari Tuhan. Firaun dapat mimpi. Dan dari mimpi itu, Yusuf diangkat ke tempat yang paling tinggi. Di istana melalui mimpi Firaun. Ada alasan khusus Allah membentuk saudara dan saya. Kenapa kita lebih lama? Kita dibiarkan lebih lama dari itu. Ingat, Alkitab berkata kepada kita, ya, pahami sekali bahwa apa yang Allah lakukan, itu Allah punya alasan. Kenapa Yusuf harus menghadapi penjara lebih lama 2 tahun? Ingat ya, kalau misalnya doa Yusuf, permintaan Yusuf itu Allah lakukan, berarti Yusuf pulang. Kalau Yusuf langsung diingat, Yusuf akan pulang. Kebebasan dan pulang ke rumah. Tapi kalau Allah biarkan dalam programnya, Yusuf mau sabar menderita 2 tahun. Orang bilang COVID ini 2 tahun. Mungkin lebih lama. Tapi hasilnya lebih maksimal. Dari orang di penjara menjadi orang yang paling tinggi nomor 2. Sesudah Firaun. Di sini kita bisa melihat mata Tuhan. 2 tahun dipersiapkan untuk masa depan. Jalan menuju ke takhta melalui mimpi. Mata Tuhan melihat masa depan Yusuf. Mata Tuhan melihat masa depan gereja kita. Mata Tuhan melihat masa depan rumah tangga kita. Mata Tuhan sudah melihat tentang pekerjaan kita. Mata Tuhan melihat pendidikan kita. Walaupun sekarang ini gelap bagi kita. Ingat, mata Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan bisa melihat dengan jelas kapan itu saat pemulihan. Mungkin sekarang ini kita sulit. Tidak bisa lihat masa depan kita. Jangan takut. Mata Allah melihat dengan jelas masa depan itu. Saya mau tutup dengan suatu kisah Stephen Covey. Dia bicara dalam suatu buku yang namanya First Thing First. Hal yang pertama yang terutama itu, ya, dia bercerita tentang seorang yang bernama Viktor Frankl, seorang psikolog Austria. Nah, Viktor Frankl ini dia seorang pernah dipenjara di kamp konsentrasi Jerman Nazi, ya, mungkin karena dia orang Yahudi. Dia disiksa. Dan kalau sudah menyukai cerita Perang Dunia Kedua dan kamp kematian konsentrasi yang dilakukan oleh Nazi Jerman itu, 6 juta orang Yahudi mati, meninggal. Tapi Frank dia bisa lolos, selamat dari kamp itu. Sebagai seorang psikolog, dia menyelidiki dan melihat semuanya, dia temukan satu penemuan. Temuannya itu mengejutkan. Kenapa ada orang yang selamat? Kenapa ada orang yang selamat dari kematian dari Nazi itu? Viktor berkata, ketika orang bisa selamat dan bertahan, bukan karena faktor kesehatan, vitalitas, background keluarga, kecerdasan, keterampilan, tapi Frank mengatakan faktor-faktor itu bukan faktor utama. Faktor yang paling penting adalah punya visi.
Visi mau melihat masa depan. Visi keyakinan yang kuat bahwa mereka harus bertahan. Ada hal yang harus aku lakukan di masa depan. Aku punya masa depan. Harus banyak hal yang aku lakukan sesudah ini. Nah pertanyaannya, orang-orang seperti Frank bisa bertahan di masa-masa penderitaan yang paling sulit. Pertanyaan buat kita, bisa nggak kita melihat seperti Frank? Tidak usah jauh-jauh. Bisa nggak kita melihat sama seperti Allah melihat hidup Yusuf? Yusuf bisa bertahan. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh negeri untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Kami punya matamu Allah, matamu Tuhan Yesus. Yang menolong kami dari firman-Mu hari ini. Yang bisa melihat jauh ke depan. Meskipun dunia di depan kami begitu gelap. Meskipun pekerjaan kami serasa gelap. Meskipun rencana kami kelihatannya gelap dan ada titik terang. Matamu melihat itu semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Dan bila firman-Mu betul-betul memberkati kami. Menolong kami semuanya. Kuatkan kami Tuhan. Supaya kami pegang teguh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kita terus berdoa untuk Surabaya ya. Untuk zona hitam supaya bisa jadi hijau dan kita bisa beribadah. Ya, memang mungkin saudara ada beberapa, kenapa gereja kita tidak ibadah? Ada beberapa gereja di Surabaya sudah ibadah. Terlalu banyak hal yang dipertaruhkan kalau kita mau buka ibadah, sangat berisiko tinggi dan itu sebabnya gembala dan pengurus memutuskan kita mau menahan diri dulu selama 1 bulan ini. Kita terus doakan untuk pembangunan gereja kita. Jangan pernah berhenti. Ya, terus berdoa untuk membangun gereja. Doakan bangsa negara kita, pemimpin kita. Dan percaya Tuhan Yesus jaga dan pelihara. Kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita. Ya kolektor atau apapun juga. Persembahan kolektor. Kecil, besar, kecil. Tidak masalah. Ingat ya. Tangan yang memberi. Tuhan memberkati. Di dalam rekening BCA 0642336868 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Untuk saudara, bagi saudara Bapak Ibu yang mempersembahkan persembahan persepuluhan, saudara berikan bisa persembahan di nomor rekening BCA 0640283378 atas nama Jonathan Octaviano. Kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan musik dan WL bisa menyanyikan pujian kita terakhir. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa hari ini. Biarlah kasih-Mu dan kemurahan-Mu boleh memberkati ibadah online kami. Meskipun kami di rumah, tapi hadirat Tuhan tetap ada. Tetap hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Engkau berkati jemaat-Mu semuanya. Engkau berkati sidang jemaat-Mu supaya kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan apapun yang kami alamin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mata-Mu melihat kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan stafnya semuanya. Engkau jaga, lindungi. Engkau pelihara. Berikan hikmat buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Untuk gereja kami. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karir dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita hari ini mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.